Dalam mengamati benda-benda langit, diperlukan sistem koordinat dengan sumbu dan titik acuan yang disepakati bersama. Pada ilmu astronomi, ada beberapa sistem koordinat yang digunakan. Dalam persiapan untuk kompetisi sains nasional atau KSN bidang astronomi, teman-teman perlu memahami konversi sistem koordinat dan fenomena astronomi. Jika teman-teman ingin tahu lebih banyak lagi, ayo simak video ini sampai akhir. Halo teman-teman, Tabiun. Perkenalkan, nama saya Ingrid Febiola Anggita Nainggolan. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Hari ini kita akan membahas materi KSN Astronomi tentang konversi sistem koordinat dan fenomena astronomi beserta soal-soalnya. Namun, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Konversi sistem koordinat adalah proses mengubah koordinat astronomi dari satu sistem koordinat ke sistem koordinat lainnya. Dua sistem koordinat yang umum digunakan dalam astronomi adalah sistem horizontal ekuatorial. Kita gunakan rumus LST atau Local Site Real Time sama dengan H besar yaitu hour angle atau sudut jam ditambah A kecil yaitu asensio rekta dan Z kecil jarak zenit sama dengan 90 derajat dikurang A. Dengan aturan kosinus diperoleh rumus sebagai berikut. Dengan aturan kosinus digunakan persamaan sebagai berikut. Dengan catatan, A kecil adalah tinggi dari horizon dan A besar adalah azimut. Salah satu fenomena astronomi adalah peristiwa terbit dan terbenam. Dari persamaan sin A sama dengan sin delta sin V tambah cos delta cos V cos H untuk objek titik. Contohnya adalah bintang yang berada di horizon pada saat terbit atau terbenamnya A sama dengan 0, sehingga cos H sama dengan min tan V tan delta. H, yaitu sudut jam, disebut juga busur semidiurnal, yaitu selang waktu objek sejak terbit hingga mencapai meridian atau dari meridian sampai terbenamnya. Untuk objek membentang, contohnya seperti matahari, diberlakukan koreksi refraksi atmosfer dan semi-diameter, yaitu koreksi refraksi sama dengan 34 aksen, koreksi semi-diameter yaitu 16 aksen, jadi total koreksinya ada 50. Dengan demikian, ketinggian matahari ketika terbit atau terbenam bukanlah 0 derajat, melainkan min 0 derajat 50 aksen. Sistem yang kedua adalah sistem ekuatorial ekliptika. Dengan aturan kosinus, kita dapat memperoleh persamaan seperti berikut. Kelajuan cahaya berubah ketika melalui suatu medium, seperti udara. Indeks refraktif sembarang medium transparan didefinisikan sebagai 1/V, dengan V menyatakan kelajuan cahaya dalam medium yang bersangkutan. Kelajuan cahaya di udara bergantung pada temperatur dan tekanan udara saat itu, sehingga indeks refraktif udara bervariasi di setiap bagian atmosfer. Kita dapat menerapkan hukum Snellius untuk pembiasan. Di lapisan pertama, sin I1 per sin R1 sama dengan V0 per V1. Lapisan berikutnya, sin I2 per sin R2 sama dengan V1 per V2. Demikian seterusnya. Dari geometri R1 sama dengan I2, R2 sama dengan I3, dan seterusnya. Maka diperolehlah 1 ditambah R per tan Z aksen sama dengan V0 per Vn. R sama dengan V0 per Vn min 1 tan Z aksen. R sama dengan K tan Z aksen. Pada temperatur dan tekanan standar, 0 derajat Celcius sama dengan 273 Kelvin dan tekanan 1000 milibar. Jadi K sama dengan 59,6 double aksen. Dalam Astronomical Almanac, K sama dengan 16,27 double aksen P per 273 ditambah T, di mana P dinyatakan dalam milibar dan T dinyatakan dalam derajat Celcius. Gaya gravitasi matahari dan bulan pada equatorial belt, bumi berusaha menarik sumbu rotasi untuk tegak lurus ekliptika. Namun, karena bumi berotasi, maka akibatnya sumbu rotasi berpresesi. Dengan M dan N merupakan kuantitas yang memiliki nilai hampir konstan. Untuk standar epoch 2000 sama dengan M sama dengan 3,075 detik per tahun, N sama dengan 1,336 detik per tahun, maka 20,043 double aksen per tahun.
Jadi didapatkanlah persamaan sebagai berikut ini. Selanjutnya ada paralaks geosentrik. Paralaks artinya mengubah posisi teramati suatu benda langit. Apa ya bedanya dengan efek refraksi? Refraksi mengurangi jarak zenit, sedangkan paralaks menambah jarak zenit. Pengamatan dilakukan di permukaan bumi, bukan dari pusat bumi. Bagi pengamat di O, jarak zenit objek S adalah z-aksen. Bagi pengamat di C atau pusat bumi, jarak zenit objek S adalah Z lebih kecil dari Z-aksen. Sudut paralaks P didefinisikan sebagai P sama dengan Z-aksen dikurang Z. Bagaimana teman-teman? Sudah paham kan? Untuk menambah pemahaman kita tentang materi ini, ayo kita coba latihan soal. Soal pertama, Carl Sagan membayangkan keadaan ketika bumi sudah penuh sesak manusia dan tiba masanya untuk membentuk koloni di angkasa. Untuk menghadirkan percepatan gravitasi seperti yang dialami manusia di permukaan bumi, berapakah laju rotasi yang perlu dioperasikan di stasiun yang berbentuk toroida dengan jarak dari sumbu putaran ke lingkaran terluar 100 meter? Untuk menjawab soal ini, kita gunakan rumus percepatan gravitasi bumi G sama dengan massa bintang dibagi jari-jari bintang sama dengan 9,79 m per s kuadrat. G sama dengan V kuadrat per R sama dengan omega R kuadrat per R sama dengan omega kuadrat R, maka omega sama dengan 0,31 radian per detik, yaitu sama dengan 0,05 putaran per detik, atau 3 putaran per menit. Jadi jawabannya adalah C. Mudah kan teman-teman? Ayo kita coba soal selanjutnya. Soal kedua. Dalam bidang eksplorasi minyak bumi saat ini, insinyur dapat melakukan pengeboran hingga mencapai kedalaman 15 km dari permukaan bumi. Besar percepatan gravitasi bumi di kedalaman tersebut adalah sekitar titik-titik. Anggap kerapatan di seluruh bagian bumi sama. Untuk menjawab soal ini, kita bandingkan dengan percepatan gravitasi di permukaan bumi. G aksen per G sama dengan M aksen per R aksen kuadrat dibagi M per R kuadrat sama dengan rho V aksen per rho V R kuadrat per R aksen kuadrat sama dengan R aksen kubik per R kubik R kuadrat per R aksen kuadrat sama dengan R aksen per R. Jadi, 6.378 dikurang 15 per 6.378. Hasilnya 0,998. Percepatan gravitasi di titik itu 0,2% lebih kecil daripada di permukaan bumi. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 3. Andai bumi tiba-tiba berbalik arah rotasi dan revolusinya dari timur ke barat dengan laju yang tetap sama dengan laju rotasi dan revolusinya semula, pengaruhnya terhadap panjang hari matahari rata-rata adalah? Jawabannya, karena rotasi dan revolusi sama-sama dibalik arahnya, maka panjang hari matahari akan tetap sama dengan panjang hari matahari sekarang. Sehingga jawabannya adalah yang A, tetap tidak berubah seperti sedia kala. Mudah kan teman-teman? Ayo kita coba soal selanjutnya yuk. Soal keempat. Dengan menganggap bumi berbentuk bulat sempurna, berapa panjang lintasan di permukaan bumi yang harus dilintasi oleh seseorang yang ingin menyusuri lintang 80 derajat dibandingkan dengan lintasan yang dilalui seseorang di sepanjang khatulistiwa? Secara geometri, rasio lintasan yang harus dilewati terhadap lintasan di ekuator sama dengan cos pi, yaitu cos 80 derajat. Jadi jawabannya adalah 0,17. Jawabannya E. Bagaimana teman-teman? Ayo kita coba soal lainnya. Soal nomor 5, sebuah asteroid dekat bumi diketahui memiliki resonansi gerak rata 3:2. Artinya, tepat ketika asteroid itu menyelesaikan 3 kali lintasannya mengelilingi matahari, bumi baru menyelesaikan 2 kali lintasannya mengelilingi matahari. Berdasarkan data ini, jarak terdekat asteroid tersebut ke bumi adalah dengan resonansi 3:2, artinya periode sideris revolusi asteroid sama dengan 2/3 periode sideris revolusi bumi 2/3 tahun. Maka, jarak asteroid ke matahari sama dengan A dibagi 1 SA pangkat 3 sama dengan 2/3 tahun dikuadratkan. A sama dengan 0,76 SA. Maka, jarak terdekat asteroid ke bumi sama dengan 1 SA dikurang 0,76 SA, yaitu 0,24 SA. Kira-kira sama dengan 93 kali jarak bumi bulan. Jadi jawabannya adalah B, 93 kali jarak rata-rata bumi bulan. Soal selanjutnya, laju rotasi bumi dipercepat oleh pengaruh gaya pasang surut bulan.
sebab bulan mengorbit bumi dengan jarak yang semakin dekat untuk memenuhi kekekalan momentum sudut. Dari soal ini, kita disuruh menentukan apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Jawabannya, pernyataan pertama salah, karena gaya pasang surut bulan justru memperlambat laju rotasi bumi. Pernyataan kedua benar, karena radius orbit bulan terhadap bumi justru makin besar. Jadi, jawaban yang benar adalah E. Mudah kan teman-teman? Ayo kita coba soal selanjutnya. Soal nomor 7, hanya satu belahan atau hemisfer planet kerdil Pluto saja yang dapat mengamati satelit Charon, sebab periode rotasi Charon sama dengan periode revolusinya terhadap Pluto. Dari soal ini, jawabannya, periode rotasi Pluto sama dengan periode revolusi Charon terhadap Pluto. Jadi, pernyataan yang pertama benar, namun pernyataan kedua salah. Jawabannya adalah yang C. Soal nomor 8, perhatikan gambar berikut. Busur luar menggambarkan orbit satelit dan busur dalam permukaan bumi. Arah rotasi dan revolusi bumi berlawanan arah jarum jam pada gambar ini. Suatu satelit buatan mengorbit bumi pada ketinggian 19.134 km dari permukaan bumi. Antena penjejak diarahkan pada ketinggian 30 derajat dari cakrawala, ditunjukkan oleh anak panah berwarna merah. Jika pukul 00.00 tanggal 1 Juni 2018 waktu lokal, satelit tampak di zenit pengamat. Pukul berapa kira-kira satelit tepat dideteksi antena? Untuk menjawab soal ini, berikut adalah sketsa berdasarkan soal. Beta menyatakan sudut yang dibentuk antara arah antena pemantau dengan horizon, yaitu 30 derajat. Pertama, kita cari dulu periode sideris satelit. Dan rumus, P sideris satelit dibagi P sideris bulan dikuadratkan sama dengan alpha satelit dibagi alpha bulan pangkat 3. Jadi, periode sideris satelit sama dengan 11,20 jam. Kemudian kita cari periode sinodis satelit, yaitu 1 per P sama dengan 1 per P sideris satelit dikurang 1 per P rotasi bumi. P sama dengan 21,06 jam. Kemudian cari jarak dari stasiun pengamatan ke satelit ketika diamati. Misal, kita sebut dengan X. Jadi, jari-jari bintang ditambah H satelit dikuadratkan sama dengan X kuadrat tambah jari-jari bintang kuadrat dikurang 2X jari-jari bintang cos beta tambah 90 derajat. 6.378 ditambah 19.134 kita kuadratkan sama dengan X kuadrat tambah 6.378 kuadrat dikurang 2X 6.378 cos 120 derajat. 0 sama dengan X kuadrat ditambah 6.378X tambah 6.378 kuadrat dikurang 637,8 ditambah 19.134 dikuadratkan. Kita menyelesaikan persamaan ini, jadi diperoleh X sama dengan 22.521,54 km. Selanjutnya kita cari sudut theta. Sin theta per sin beta tambah 90 derajat sama dengan X per jari-jari bintang ditambah H satelit. Jadi theta sama dengan 49,86 derajat. Jeda waktu yang diperlukan untuk menempuh sudut itu, delta T sama dengan theta per 360 derajat, P sama dengan 2,92 jam. Artinya, satelit akan terlihat tepat oleh stasiun pengamatan pada pukul 00.00, kita kurangkan 2,92 jam. Kira-kira sama dengan pukul 21.05. Jadi jawabannya soal ke-9, di antara pernyataan berikut, pilih pernyataan yang benar. 1. Panjang umbra bulan lebih dari jarak rata-rata bumi bulan. 2. Jarak bumi ke bulan menentukan jenis gerhana matahari yang terjadi. 3. Gerhana matahari cincin lebih jarang terjadi daripada gerhana matahari total. 4. Lebar umbra bulan bergantung pada posisi bulan dalam orbitnya. Kita bahas satu-satu dari pernyataan yang pertama. Panjang umbra bulan kurang dari jarak rata-rata bumi bulan. Jadi pernyataan 1 salah. Yang kedua, jenis gerhana yang terjadi ditentukan oleh jarak bumi bulan. Jadi, pernyataan yang kedua benar. Pernyataan ketiga, gerhana matahari cincin lebih sering terjadi daripada gerhana matahari total, karena secara rata-rata bulan lebih sering berjarak jauh dari bumi untuk menutupi piringan matahari secara keseluruhan. Sehingga pernyataan 3 salah. Yang terakhir, lebar umbra bulan bergantung pada posisi bulan dalam orbitnya. Jadi, pernyataan 4 benar. Jawabannya adalah yang C. Mudah kan teman-teman? Ayo kita coba soal lainnya.
Soal nomor 10. Teleskop dengan bukaan 100 mm f/10 digunakan untuk mengamati seekor kepiting di jarak 100 meter. Untuk mencapai perbesaran sudut 200 kali menggunakan suatu lensa okuler tanpa mata pengamat mengalami akomodasi, pernyataan yang benar jika teleskop mula-mula diset untuk mengamati Vega adalah 1. Lensa okuler digeser sejauh 1 cm. 2. Lensa okuler digeser menjauhi lensa objektif. 3. Pergeseran lensa okuler yang dilakukan menambah panjang teleskop. 4. Lensa okuler digeser sejauh 5 mm. Dari soal ini, kita tentukan panjang fokus objektif teleskop sama dengan 10 dikali 100 mm, jadi 1000 mm. Jarak bayangan lensa objektif dengan panjang fokus dan jarak objek seperti yang diketahui, 1 per S aksen objektif sama dengan 1 per F objektif dikurang 1 per S objektif. Jadi, 1 per 1000 mm dikurang 1 per 100.000 mm. Jadi S aksen objektif sama dengan 1010,10 mm dari lensa objektif. Agar mata tidak berakomodasi, bayangan dari lensa objektif harus tepat terletak di fokus lensa okuler, sehingga S okuler sama dengan F okuler. Perbesaran angular yang terjadi, atau M, yaitu tan theta okuler dibagi tan theta objektif. Jadi 200 sama dengan H dibagi F okuler dibagi H dibagi S aksen objektif, jadi 200 sama dengan S aksen okuler dibagi F okuler, jadi F okulernya sama dengan 1010,10 mm dibagi 200, yaitu 5,05 mm. Maka jarak antara dua lensa seharusnya D sama dengan S aksen objektif tambah F okuler sama dengan 1015,15 mm. Nilai ini menjadi panjang teleskop yang baru. Panjang teleskop semula adalah jadi D0 sama dengan F objektif tambah F okuler. Jadi 1000 tambah 5,05 yaitu 1005,05 mm. Jadi dalam proses tersebut terjadi penambahan panjang teleskop dengan menjauhkan lensa okuler sebesar 1015,15 mm dikurang panjang semulanya tadi yaitu 1005,05 mm. Jadi 10,1 mm kira-kira sama dengan 1 cm. Sehingga pernyataan yang benar adalah pernyataan 1, 2, dan 3. Jawabannya adalah yang A. Nomor 11, pada tanggal 11 Juli 2007, sekelompok astronom di Observatorium Lulin di Taiwan berhasil menemukan sebuah komet. Setelah melalui analisis yang teliti, diketahui bahwa objek ini memiliki orbit berupa hiperbola 4x kuadrat dikurang y kuadrat sama dengan 4. Berapa jarak terdekat komet ke matahari dalam orbit hiperbolanya? Dari soal ini diketahui persamaan orbit komet sama dengan 4x kuadrat dikurang y kuadrat sama dengan 4. Jadi kita ubah persamaan ini ke bentuk umum, yaitu x per a dikuadratkan dikurang y per b kuadrat sama dengan 1. Jadi x kuadrat dikurang y kuadrat per 4 sama dengan 1. X per 1 kuadrat dikurang y per 2 kuadrat sama dengan 1. Maka a sama dengan 1, b sama dengan 2. Eksentrisitas hiperbola orbit komet ini sama dengan akar 1 ditambah semi minor kuadrat dibagi semi mayor kuadrat, yaitu akar 1 ditambah 2 per 1 kuadrat sama dengan akar 5. Lalu C, yaitu A dikali E sama dengan akar 5. Jadi jarak terdekat C dikurang A sama dengan 1,24 SA. Jawabannya adalah yang B. Soal selanjutnya, ilustrasi di atas berlaku di Mars. Karena planet ini tidak memiliki ionosfer, gelombang radio tidak memiliki lapisan pemantul untuk menjangkau tempat yang jauh di permukaan Mars. Untuk keperluan ini, para koloni di Mars membangun menara BTS tinggi 100 meter. Berapa banyak menara yang perlu dibangun untuk menjangkau komunikasi di seluruh permukaan Mars jika jari-jari Mars 3.378 km? Nah, untuk menjawab soal ini, pertama, kita cari dulu bentakan sudut yang disapu di pusat Mars melalui hubungan cos theta sama dengan R dibagi R tambah H. Jadi, tetanya sama dengan 0,44 derajat. Untuk melingkupi seluruh permukaan Mars, sudut ini dibuat melingkar sehingga membentuk kerucut dengan pusat pangkal stasiun menara dan jari-jari alas kerucut sama dengan 0,44 derajat dibagi 360 derajat, 2pi 3.378 km, sama dengan 25,99 km. Jari-jari ini seharusnya merupakan jari-jari lingkaran di permukaan lengkung, tetapi karena kecil bisa didekati dengan bentuk datar. Jumlah stasiun pemancar sama dengan luas permukaan Mars dibagi luas alas kerucut. Jadi,
4πr² dibagi πr² sama dengan 67.561,67. Kira-kira sama dengan 67.562. Jadi jawaban yang benar adalah C. Soal ke-13. Planet Merkurius dan Venus memerlukan waktu 7/30 dan 13/21 tahun bumi untuk satu kali mengitari matahari. Andai pada suatu ketika kedua planet ini dan bumi mengalami kesejajaran terhadap matahari, berapa tahun kemudiankah kesejajaran selanjutnya terjadi? Ketika itu, berapa kalikah Merkurius mengorbit matahari sejak kesejajaran semula? Nah, dari soal ini, siklus itu akan terjadi lagi setelah B kali bumi mengelilingi matahari, V kali Venus mengelilingi matahari, dan M kali Merkurius mengelilingi matahari. B, V, dan M masing-masing merupakan bilangan bulat. Tentunya dengan B lebih kecil dari V lebih kecil dari M. Dalam hal ini, B sama dengan 13/21 V, sehingga V sama dengan 21/13 B, dan B sama dengan 7/30 M, sehingga M sama dengan 30/7 B. Nah, pertidaksamaan berikut menjadi B lebih kecil dari 21/13 B, lebih kecil dari 30/7 B. Karena ketiganya adalah bilangan bulat, jadi bilangan terkecil yang memenuhi hubungan tersebut adalah B sama dengan KPK dari penyebut pecahan, yaitu 13 dan 7. Jadi B sama dengan 91. Dan V sama yang merupakan 21/13 B sama dengan 217, dan M yang merupakan 30/7 B sama dengan 390. Jadi jawaban yang benar adalah D. Soal selanjutnya, soal nomor 14. Soal ini merupakan soal dalam bahasa Inggris. A double-line spectroscopic binary has maximum velocities of the two stars of 70 km per second and 200 km per second, and the period of 30 days. Assume we are in the planet of the orbit. What is the individual masses of the star? Untuk menjawab soal ini, kita gunakan persamaan M1 dibagi M2 sama dengan V2 dibagi V1. Jadi M1-nya sama dengan 200 dibagi 70 M2, di M1 sama dengan 20/7 M2. Kemudian, separation assuming circular orbit sama dengan 2πa dibagi P, sama dengan V1 ditambah V2, jadi A-nya sama dengan 0,74 SA. M1 ditambah M2 sama dengan A pangkat 3 dibagi P pangkat 2. 20/7 M2 ditambah M2 sama dengan 0,74 AU dipangkatkan 3 dibagi 30/365,25 tahun dikuadratkan. 27/7 M2 sama dengan 61,18. Jadi M2-nya sama dengan 15,86 solar mass dan M1-nya sama dengan 45,32 solar mass. Jawaban yang benar adalah C. Soal terakhir, soal nomor 15. Look at the two figures below, showing color magnitude diagram of two clusters. Choose the incorrect statements. Jadi, dari soal ini kita disuruh untuk menentukan manakah pernyataan yang salah. Number 1, the left cluster is older than the right one. Number 2, the right cluster is more irregular in shape than the left cluster. Number 3, the right cluster family generally contains less stars than the left cluster. Both clusters have the same metallicity. Jadi jawabannya, the left cluster is older than the right cluster. Jadi pernyataan satu benar. The left color magnitude diagram indicates a globular cluster, while the right is for open cluster. Globular clusters are generally more regular in shape than open cluster and contain more members. Jadi pernyataan 2 dan 3 juga benar. Metallicity cannot be determined by looking at the figures only, so the only incorrect statement is 4. Jadi, pernyataan yang salah hanyalah pernyataan 4. Jadi, jawabannya adalah yang D. Ternyata fisika dan astronomi berhubungan erat ya. Keduanya juga sangat mudah asalkan kita rutin berlatih. Jangan lupa belajar serta banyak baca bukunya ya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi di video ini, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton sampai akhir.